mulai maksudnya. Oke, selamat malam. Emang malam? Oke. Kita sepakat kalau sekarang kita recordingnya juga malam, jadi kita bilangnya selamat malam. Malam nih. Malam nih. Malam. Oke, jadi ketemu lagi bareng Gis di nemenin Gis. Ngobrol bareng Gis. Terus semenjak yang kemarin kan kita habis bikin konten bertiga namanya Generasi Mikir. Jadi nanti Generasi Mikir ini jadi salah satu segmen dari nemenin Gis. Oke. Nanti isinya akan berada pada kisaran kita bertiga. Entah itu isi Generasi Mikir itu. Entah itu aku sama dia atau mereka berdua tanpa aku. Tidak mungkin. Kok bisa gitu? Kan itu tadi. Kok belum copyright sih? Bukan begitu juga. Maksudnya kan Generasi Mikir itu kita bertiga isinya. Oh siap. Nah. Terharu. Iya dong. Oke. Jadi lanjut. Oke, jadi melanjut yang kemarin, masih ingat gak sih teman-teman kenapa kita memilih kata Generasi Mikir? Ayo. Baru berapa bulan yang lalu loh guys. Yang Generasi Micin itu bukan ya? Dari Generasi Micin. Iya betul. Dari Generasi Micin ke Jadi Generasi Mikir. Mikir. Why? Biar kita bisa berpikir. Oke, jadi kenapa Generasi Mikir terpilih? Karena kita bertiga ini mau merubah ya pandangan orang-orang dari milenial yang biasanya disebut sebagai generasi micin. Kita ngasih beberapa info, sharing biar teman-teman ini berubah nih Harapannya begitu. paradigmanya dari generasi micin ke generasi mikir. Jadi kita kasih beberapa info ya yang mengenai yang bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari buat jadi pembelajaran juga sih sebenarnya. Kenapa sih? Enggak, openingnya udah 2 menit aja Bu. Makanya gue bilang bantuin gue juga. Enggak, kan ada timernya. Oke. Antara bisa dipotong juga. Iya. Udah itu tadi udah opening, lanjut. Ya udah lanjut. Iya. Kali ini kita bahas apa? Kali ini kita bahas sesuatu. Nah, oke. Kan tadi masih bridging antara dari yang pertama yang kedua. Oh, nah, ada hubungannya berarti iya ya? dong. Jadi yang kemarin kita ngomongin tentang manajemen cash flow. Masih inget ya? Ya. Nah, Udah jadi lupa sih. Yang 10% apalah kantong bagi-bagi kantong. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail tinggal scroll aja atau nanti aku share linknya di story ya. Kemudian hari ini kita mau ngomongin hal baru mengenai sekarang tema ini agak sering aku lihat sih di mana-mana ya. Betul. Lebih kenyataan ya yang betul. diangkat jadi materi. Memang beberapa workshop juga, seminar juga mengambil tema ini nih, sering Lagi hot topic lah ya. Dan itu kita hari ini mau ngomongin mengenai generasi Sandwich. Generasi sandwich. Roti lapis. Apa sih generasi sandwich? Yuk, siapa yang share? Abang yang di ujung bang. Generasi Bentar. sandwich. Oke. Kalau dari kata sandwichnya sendiri. Kalau dari kata sandwichnya sendiri. Nah, Ah, ini jelasin. boleh Oke, silakan. jadi teman-teman semua, teman-teman di Giska, jadi generasi sandwich itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah generasi di mana mereka itu terhimpit oleh tekanan finansial dari dua arah. Jadi generasi sandwich itu adalah istilah untuk menggambarkan sebuah generasi di mana mereka ini terhimpit oleh dua tekanan finansial ya. Jadi seperti roti lapis ya, ada roti atas sama roti bawah. Nanti mengenai ini kita akan punya satu Betul. narasumber yang mengalami generasi sandwich Oh iya, ini. beneran? Ada teman kita juga. Kamu ya? Oh, enggak. Jadi roti atas itu adalah orang tua mereka ya, membebani mereka secara finansial tuh mungkin dari segi kesehatannya mungkin ya dan lain-lain lah ya, biaya hidup. Dan juga roti lapis di bawah itu adalah biasanya tanggungan mereka, anak misalnya. Nah, which is mereka sendiri mereka sendiri juga punya beban finansial mereka sendiri gitu ya, mungkin cicilan mobil, rumah dan lain-lain. Nah, jadi sekarang itu emang generasi sandwich itu lagi hot issue sih ya, karena emang Terjadi. sedikit sensitif untuk diangkat karena kan ini hubungannya ke Iya, ya di satu titik nggak mau jadi anak durhaka gitu ya, di satu titik juga sebenarnya
aduh berat juga ya Gue ternyata. juga punya gitu. kehidupan gue sendiri. Betul, tapi bukan berarti Gue ngelupain gitu, jangan nah sampai. sehingga buat kita nih yang nantinya akan menjadi si isi dari si sandwich ini harusnya bisa memutus rantai dari generasi sandwich Yes. supaya nanti kita tidak jadi roti lapisan yang pertamanya menekan ekonomi anak kita gitu. Oke, jadi secara singkatnya nih ya, generasi sandwich, kata sandwich itu sebenarnya diambil dari bentukan sandwich itu sendiri. Betul. Analoginya diambil dari situ. Jadi lapisan atasnya ini adalah generasi sebelumnya kita, yaitu orang tua. Betul. Kemudian si isinya itu yang paling enak, yang paling enak tapi nggak enak buat kita adalah yang harus membiayai atas si orang tua tadi dan lapisan roti bawah, yaitu generasi penerusnya mereka. Makanya generasi tengah-tengah ini disebut sebagai generasi sandwich seperti itu. Mungkin Dian bisa baca istilah ini gimana bisa dia berasal muasalnya. dia Edukasi. membuat bocoran kalau kita ada bacaan. Jangan dibilang apaan sih. Nyontek kan diem aja di mana-mana, orang nyontek mah diem-diem. Oke, karena kita orangnya jujur, yuk silakan dibaca. Iya. Sebenarnya gini, saya nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Oh iya, Sama. minus berapa Bu? Jadi sebenarnya kita bertiga ini harusnya pakai kacamata. Yes, itu garis besarnya aja sih. Jadi tujuan kita bertiga ada di sini itu sharing mengenai generasi sandwich, di mana kita tugasnya memutus gitu. Jadi kita jelasin biar generasi sandwich itu nggak terjadi lagi dan berhenti di kita. Iya, jangan berlanjut. Yes. Oke. Nah, ini Kenapa sih? ya, kenapa sih? Kenapa bisa sampai terjadi generasi sandwich ini? Nah, generasi sandwich ini terjadinya karena kenapa? Yang satu itu alasannya itu kurang dari pemahaman untuk memiliki perlindungan, entah perlindungan kesehatan maupun perlindungan hari tua. Betul. Makanya pakai alat pengaman. Maksudnya Mengamankan kondisi keuangan, dan salah juga satunya biasanya benar, dan juga biasanya orang tua yang membebani anaknya secara finansial itu biasanya tidak memiliki program pensiun yang baik. Yes, itu. Sehingga semua yang bersifat materi dan keuangan dibebankan kepada generasi di bawahnya, generasi kita. Ini menurut kalian berhubungan gak sih kalau kalimat yang masih ingat gak sih waktu itu sering dengar banyak anak banyak hidup? Yes, sekarang coba-coba Ya gak aja. sih? Ya gak sih? Hah? Maksudnya apa yang mau Coba dicoba? aja gitu, banyak anak banyak rezeki. Keluaran itu ekornya belum ada loh. Terus ini ini gara-gara tadi ya disinggung banyak anak banyak rezeki. Nah, Terus aku jadi curhat nih. gak apa-apa. Ya maksudnya pernah ngobrol ya sama teman gitu ya. Jadi kita ngobrol tentang punya banyak anak gitu lah, pro kontranya segala macam. Ya pergaulan gaul di mana ya ngomongin ngomongin apa kayak gitu ya. Jadi kita ngomongin tentang pro kontra punya banyak anak. Nah, aku paling gak setuju kalau misalnya punya alasan banyak anak. Alasannya ya, maksudnya kayak punya banyak anak is good gitu. Tapi kalau alasannya sebagai misalnya, oh nanti aku tua ada yang ngurusin. maksudnya kayak ini bakal jadi cikal bakal si generasi sandwich ini gitu. Seharusnya kan kita ketika tua kita bisa itu TikTok lagi. Apa namanya? Seharusnya kan kita kalau tua itu justru ketika kita punya perencanaan keuangan yang baik gitu ya, perencanaan pensiun dan perlindungan kesehatan, justru kita malah bisa ngebantu anak gitu, bukan malah mengharapkan anak menjadi program pensiunnya kita. Gitu sih, jadi kayak oke nih, keren nih. itu ya mungkin pendapat yang kurang populer gitu ya, cuman gitu sih, jangan alasan punya banyak anak itu untuk jadikan alasan buat Iya. sebagai investasi ke depan. Iya, Biar bukan banyak itu. Anak adalah investasi. biar banyak yang ngurusin. Iya, ngurusinnya sebenarnya tidak hanya ngurusin secara fisik kalau misalnya. Ya, tapi balik lagi punya anak banyak itu bagus gitu, tapi alasannya bukan untuk jadikan mereka kita bebani secara finansial nantinya gitu. Jangan seperti itu alasannya. Makanya di sini kita di awal bilang kalau bisa nih diputus di kita. Betul. Dan tahu nggak, itu jadi contoh loh.
Jadi orang-orang tua generasi lama yang punya perlindungan dan sadar akan perlindungan, Iya. pasti anak-anaknya Happy ngikut. gitu ya. Pasti anak-anaknya ngikut. Maksudnya gitu Punya ya. perlindungan Dia akan, juga. Betul. dia akan menurunkan habit bahwa anak-anak yang di bawahnya ini juga wajib punya perlindungan. Untuk apa? Untuk masa Betul. depan. Sehingga dia lihat oh papa mamanya itu hebat banget di masa tuanya gitu. Iya, Makanya mandiri kita- gitu yes, ya. kita Mandiri, juga harus kayak happy. gitu. Bisa jalan-jalan. Karena kan anak-anaknya merasakan kebebasan, betul nggak? Betul. Finansialnya terbebas. Jadi Iya. buat para teman-teman sekarang yang berencana mau berkeluarga dan nanti pasti punya anak kan. Jadi untuk menunjukkan kasih sayang ke anak nih ya, Mempersiapkan persiapkanlah diri kita juga dengan dengan ya punya perlindungan. Kita Yes. sekali lagi kita nggak akan jualan ya di sini ya, kita nggak akan jualan. enggak. Kita hanya sharing. baru mau ya. Oh. apa yang dijual ini Oke. sebenarnya sih? Oke, Oke, next. next. Tadi kita udah dengar mengenai cikal bakal why it's happening Kenapa ya? sekarang. Nah, terus kalau misalnya udah kejadian, Iya. kalau udah kejadian, buat yang sekarang udah, Ya, ruginya tuh apa, resikonya ya tuh apa resikonya gitu tuh ya. apa? Udah Ada terlanjur ya. ada fun fact mengenai hal itu bahwa apa namanya, sebagian besar itu diderita sih, dialami oleh kaum perempuan. Dari 100% itu Ada. 50%-nya adalah perempuan yang mengalami stres karena berada di layer sebagai isi dari sandwich itu. Betul. Nah, sebenarnya kenapa perempuan itu lebih banyak gitu ya persentasenya, mungkin karena perempuan itu kan perannya banyak, bukan berarti pria itu tidak banyak perannya gitu. Cuma perempuan kan biasanya lebih banyak perannya, dia sebagai ibu gitu ya, sebagai istri dan juga sebagai anak dari orang tua mereka. Yes. Gitu ya, apalagi kalau mereka bekerja dan lain-lain gitu ya. Jadi apa ya, pressure-nya tuh lebih banyak aja gitu daripada yang pria. Iya. Makanya stresnya paling banyak dialami. Jadi oleh para ibu, perempuan. kalian hebat. Yes, true. Love. Love you mom. Apa sih? Begitu. Tadi rentan stres ya yang pertama berarti ya resikonya. Rentan stres. Terus apa lagi? Yang kedua, Nah itu kalau yang kedua itu kalau kita resiko-resiko itu susah banget kita mengatur keuangan. Oh nah, gitu. Jadi Mengatur kalau misalnya keuangan. kita menjadi generasi sandwich, kita sulit ya mengatur keuangan gitu ya. Bakalan sulit banget. Jadi alasannya Mm-mm. kenapa sih sulit banget? Karena gini, mungkin kita sudah menjadi financial planner atau pengatur keuangan yang baik gitu. Kita udah data semuanya tuh A, B, C, D pengeluaran selama sebulan. dikaitkan sama yang kemarin ya, manajemen cash flow. Yes, nah ini udah dirinci semua berapa persen. Nah tiba-tiba dari generasi di bagian atas kita Tiba-tiba itu membutuhkan dana, otomatis Iya. akan keluar dari kantong-kantong Jadi lebih sulit pundi ya yang membuat telah ini, kita benar. atur gitu. Setuju. Oh, kita contoh deh, biar lebih enak contohin deh. Misalnya ente, Ya. ya ente ini udah terima gaji, cerita Oh iya, bener-bener. analogi. Udah terima gaji udah dipasukin amplop buat jajan, amplop buat travel. Udah ada amplop- pos-posnya gitu. Nah, Pos-posnya. tiba-tiba guys, orang tua beli gundam. Terus Jadi, tiba-tiba ada investasi. nih dari bagian atas, entah itu orang tua langsung atau misalnya nenek kakek. Terus tiba-tiba kita nggak tahu Ada kena yang resiko gitu sakit. ya, betul. Terus Mau nggak mau nih harus ngeluarin dana juga. Yes. Yang secara tidak langsung mengganggu pos-pos yang sudah diatur betul, sebelumnya. walaupun bukan ngebantuin bayar uang rumah sakit loh. Iya. Misalnya kayak buat beli makanan buat Iya, jadi Menjaga, sekecil apapun itu pasti akan kita mau nggak mau harus ngatur ininya ya. Keuangan tetap Iya, aja akan cash flow yang terambil. sudah kita atur. Yes. Jadi ada impian-impian yang harus kita korbankan. Benar, belum Ya. lagi biasanya kan kalau generasi sandwich itu kisaran usianya itu 30-an sampai 50-an. Nah. Ya, early 50 lah. Nah, mereka ini kan biasanya masih dalam proses melunasi hutang piutang ya, Yes. rumah, mobil segala macam. Dan itu kan pos-posnya wajib Mm-mm. gitu ya. Kalau misalnya ditambah lagi dengan tekanan-tekanan yang tiba-tiba nih yang tadi duga gitu kan. Nah, itu jadi lebih berat lagi. apalagi kalau misalnya yang si generasi layer ini juga ternyata nggak punya perlindungan juga. Ya itu makin Oh my berat God. lagi. Oh my God, lagi. Nah, Jadi tadi udah ada 2 resiko. Hei, si Ekspres. tante. Enak lagi. Lalat. Tapi kalau cepet laku guys, kalau kagak ya itu dia tuh. ada yang kelepasan. Oke
Oke, jadi tadi udah ada 2 resiko ya. Yang pertama rentan stres dan itu 50% dialami sama kaum ciwi-ciwi. Jadi perempuan lebih rentan terkena stres daripada bukan berarti laki-laki. cowok enggak ya, bukan berarti cowok enggak. 50%, berarti kamu yang tidak. Oke, dan tadi alasannya karena perannya banyak. Plus sebenarnya ada satu hal Apa yang tuh? dilupa, kenapa perempuan lebih banyak, karena perempuan tidak hanya menggunakan logika tapi juga baperan. Baperan hati perasaan. itu. Sama aku juga Kamu pakai emang perasaan. perempuan, tante? Ini si tante dari tadi. Maksudnya lebih Lebih ya, bukan berarti laki-laki nggak pakai perasaan ya. Jangan begitu loh. Ya. Jangan diganti. Laki-laki juga pakai. Jangan begitu. Keluar Laki-laki lagi. juga pakai. Jadi resiko pertama adalah rentan mengalami stres, yang kedua adalah tadi Sulit Ah, untuk susah. mengatur finansial secara baik. Nah, alright. Nah, berkaitan dengan susahnya asik. Berkaitan dengan susahnya mengatur Yes. keuangan bagi generasi sandwich. Yes, jadi kita di sini akan bagi kalian 4 tips ya untuk membantu kalian untuk mulai memperbaiki situasi sekarang supaya nanti kalian tidak menjadi roti lapisan pertama nih buat anak kalian nanti. Betul. Tidak membebani anak-anak kalian Tidak secara mengulangi kesalahan. betul. kesalahan yang Nah, pertama. tips yang pertama, Dian. Itu komunikasi gitu. Nah, komunikasi yang bagus itu adalah yang terbuka. Kadang-kadang Terbuka. ya komunikasi bukan Enggak, topi. Nah, Ya. kadang-kadang komunikasi itu harus jujur antara anak sama orang Betul. tua. Nah, Nah, ini yang sering jujur, sering- kadang kita anak tuh nggak enakan. Bener. Nak, kamu punya uang nggak? Mama Punya. mau bayar listrik. Punya emang. Padahal mak kosan juga belum dibayar. Ya, jadi tips yang pertama tadi komunikasi. Maksudnya adalah komunikasikan kondisi finansial kita ke orang tua secara secara terbuka. jujur dan Yes, dan terbuka. apa adanya. Betul. Jadi misal tadi kayak dibilang sama Giska, misalnya nih dalam kondisi misalnya orang tua telepon gitu ya, apakah kamu lagi Di ada, tetangga kamu lagi ada duit nggak? nggak gitu. Kalau misalnya memang masih bisa nih kamu sisihin ya ditalangin. Maksudnya kamu beri sesuai dengan kemampuan kamu, jangan sampai malah kebutuhan finansial kamu yang lain tuh malah jadi berantakan. betul, Gimana menurut? jangan sampai ya, Betul. jangan sampai kita udah prepare nih, kayaknya ini udah ngepas nih, aku harus Beli bayar liquid. oke, harus bayar kosan misalnya. Betul, yang ya wajib-wajibnya. kan, ternyata tiba-tiba begitu. Yes. Dan yang lowong yang mungkin cuman 1/10 begini misalnya. Jadi komunikasikan secara terbuka kepada Misalnya orang gue tua. jadi emaknya nih, lu jadi anaknya. Oke. Oh, ada role play. Iya dong. Baik, silakan. Kan hasrat Ini kan talk show mamanya kamu. keluar. Saya nggak boleh Ini protes. bukan talk show Aku juga. moderatornya gitu, moderator. Iklan. Ya udah. Boleh. Jadi ini anaknya, ini Enaknya emaknya. ya, oke. gitu. Jadi ceritanya Ma, nih. jangan galak-galak. Ya, oke. Nah, Mama. Iya, Ma. udah gajian kan Pak ya? Iya, udah. Oh iya, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Dapat bonus nggak nak? Enggak. Ya, gimana dong? Enggak capai, Ma. Oh, Tahun gitu. ini. Terus gimana dong? Mama mau ini nih, mau bayar IndiHome, belum bayar 2 bulan. Mama, Iya, nak. kondisi keuangan aku saat ini tidak begitu bagus, Mama. Ah, Ya. mama butuhnya nggak banyak. Ya. Sebulan kan pada mau kawin lagi. Mama kesepian, Nak. Makassar sering hujan. Iya lagi. Selimut Mama tidak tebal. Tidak cukup tebal. Jadi kamu mau beli selimut, Mau bayar IndiHome Iya, maksudnya beli selimut itu dia. mau beli selimut kan? online Shopee. Ya, oke. Oke, lanjut. Ke IKEA, Ma. Bayar IndiHome-nya. Iya, saya mau Ya. kembali, Mbak. Mama, bayar IndiHome-nya Nah, berapa? tadi ya nyut. Hey, Dek, mau bayar IndiHome. Tapi itu beneran ada loh. udah tolong Oh, iya, iya. disebentar. Nah, jadi itu tadi contoh. Jadi itu akan Ini terjadi kebingungan antara dua konten yang agak-agak miring, miring. gelap.
abu-abu dan berasap saudara-saudara ya. Oke, jadi misalnya tadi contohnya mamanya butuhnya 800.000, ternyata Yes. kamu cuman punya 300. Mampunya 300 misalnya dari mamanya matre anjing. Bu, 2 bulan. Bu, mamanya janda. Mamanya janda, Bu. Dah. Lumayan. Mau Pak mau? Iya, Jadi jujur ya, Iya. kalau memang misalnya cuman punya 300 misalnya. iya, jadi komunikasikan kondisi sorry. keuangan kamu secara terbuka kepada Orang tua. Oke, komunikasi apapun itu memang dasarnya harus ngomong. Tapi bagus. Nah. Terus pelukan habis itu lewat. Nah, tips yang siji. Tips yang kedua, kalau tadi yang pertama dari Dian apa? Itu harus ada komunikasi. Komunikasi. Nah, tips yang kedua dari kita adalah fokus. Ya, fokus. Ini sebagai teguran buat diri sendiri juga kali ya. Sering kali teman-teman ya, apalagi yang usia milenial segala macam, ketika gajian itu nggak fokus. Kayak kamu Masih loh, masih. 35 masih milenial loh. masih. Hampir putar. Fokus. Kamu sendiri juga harus fokus. Oh ya, jadi yang tips yang kedua adalah fokus. Maksudnya adalah kita tuh fokus sama pos-pos wajib-wajibnya dulu gitu. Jadi seringkali ini sebenarnya pengalaman sendiri kali ya. Jadi gajiannya apa? Assalamualaikum terus waalaikumsalam. Gitu ya. Kenapa? Karena nggak fokus gitu. Jadi sebenarnya sih kalau cukup sih cukup aja gitu ya. Maksudnya buat hidup yang standar tuh sebenarnya cukup. Nah seringkali milenial ini cash flow-nya itu berantakan gara-gara lebih ke gaya hidup. Nah, jadi nggak fokus gitu seharusnya. Aku nggak tahu apa yang terjadi di belakang, coba Gaya hidup. Bentuk gaya hidup. Ini Gitu. narasumber kita nggak sabar untuk ke depan. Ini sandwich sandwich ya Ya. kayaknya. Masih ingat kan tadi resiko sebagai generasi sandwich adalah stres. Ya, Dan contohnya. narasumber kita ini udah nggak sabar mau di depan gitu. Jadi Ya. Tips yang pertama komunikasi, yang kedua adalah fokus. fokus. Yang ketiga silahkan. Tar dulu belum. Oh belum. Fokus, jangan sampai apa namanya duitnya itu assalamualaikum waalaikumsalam. Ya, Nah jadi- bagaimana caranya nanti Kamu harus di konten yang sebelumnya ya nanti share lagi linknya. Ya. Oke? Nggak, kalau bisa nanti Giska ngebahas ini secara khusus nih si fokus ini. Oke. Soalnya menarik nih ya fokus. Gimana Oke. sih emang fokus gitu? Oke. Jadi nanti kita akan membahas lebih detail Ini lagi menarik ya banget ya. mengenai perencanaan keuangan ini. Harus ditonton. Oke. Yang Oke. Jadi yang pertama Yang tadi ya aku mau nyanyi yang pertama. communication biar nggak hamsyong. Salah. Biar nggak amsyong maksudnya. Yang Kedua fokus. Yang Nah. dari tadi kita nggak fokus, jadi kita harus fokus. Yes, yang Yang ketiga. ketiga Mbak Dian. Kerjasama gitu. Kerjasamanya sama siapa sih? Nah, jadi maksud kerjasama di sini kan aku yang bikin bahannya. Nggak tahu kan kerjasamanya maksudnya? Tahu gue. Udah baca. Udah dong. Oh, iya. Jadi maksudnya kerjasama di sini adalah seandainya kamu udah terlanjur nih berada di posisi itu gitu ya di generasi sandwich. Kalau bisa tips yang ketiga ini dilakukan yaitu kerjasama. Maksudnya adalah biasanya kan punya saudara kandung lah gitu ya. Misalnya kita 4 bersaudara, 3 bersaudara gitu ya. 4 dah, hitung juga tuh yang lewat-lewat. Yes. Nah, jadi teman-teman kalau bisa kerjasama dengan saudara-saudara yang lain gitu sama kakak sama adik. Kerjasama dalam artian membantu beban finansial orang tua. Jangan sendiri gitu loh. Bareng-bareng gitu, bareng-bareng. Yes. Yes, karena yang menjadi anak dari orang tua adalah kita bareng-bareng. Nggak cuman kamu doang, tapi ada kakak, Betul. ada adik. Yes. Nah. Jadi bekerja sama. Jadi ini Seperti masuk itu. juga di poin yang pertama komunikasi, bukan hanya ke orang tua, Ya. komunikasikan juga sama sibling-sibling kamu. Bagus callbacknya. Suka. Tuh. Siblings, which is itu adalah kakak, adik maupun Nah, pertanyaannya, Gis, kalau misalnya aku anak tunggal gimana, Wai? Wah lo gila. Ya, jadi sibling lainnya. Iya. Banyak bikin berdoa. sibling dulu. Cari anak angkat Oh. ya. Orang tuanya suruh cari anak angkat. Nah iya, gimana tuh kalau misalnya anak tunggal? Nah, kalau misalnya anak tunggal, mungkin kerjasamanya bisa ke sepupu. bisa itu kan om tantenya gitu ya. Atau mungkin ini memang lebih tepat sih kalau misalnya dia punya siblings ya, punya saudara kandung. Tapi kalau enggak pun kamu bisa lebih optimas ke
Ada yang pindahan. Ada yang pindahan. Ini lawak ya. Bentar lagi kita di charge tuh. Untuk optimasi atau optimisasi sih? Optimasi. Optimisasi. Optimasi. Ayo, itu jadi kuis ya. Optimasi atau optimisasi ya. Komunikasi terhadap orang tua kalau misalnya kamu anak tunggal ya. Optimalkan lah ya. Yes, yang nomor 4. Yang 4. Adalah meminimalisir resiko. Bagi resiko apa sih? Resiko nggak punya uang, cuy. Oh, Maksudnya gitu. di situ iya kan ya. Nggak cuma nggak punya uang. Nah, jangan salah loh. Dari tadi itu kita bahas itu tekanan dari atas. Nah, sekarang meminimalisir resiko itu kita bahas tekanan dari bawah. Aduh. Semua orang yang udah berkeluarga pasti punya baby. Salah. Punya bayi gitu. Betul. Nah, kita harus menyiapkan Proteksi. yes. Jadi maksudnya meminimalisir risiko ini adalah di kitanya sebagai si generasi sandwichnya ya. Jadi perihal pemutusannya ada di poin keempat ini. poin keempat ini adanya di kita siapin gitu. Yes, Yang jadi pertama, krusial sekali sebenarnya yang di tengah ya. Ah. Apakah dia akan melanjutkan tradisi generasi sandwich ini ke depannya atau tidak? Hmm. Seperti itu. Oke, jadi untuk meminimalisir Minimalisir. resiko, jadi jadi apa namanya, kita harus punya planning ke depannya. Yes. Ya. yang paling utama itu Contohnya teman-teman. adalah untuk mempersiapkan hari tua, at least seperti itulah ya. Yes. Yang kedua itu siapkan dana pendidikan buat anak-anak gitu. Biar kita nggak terhimpit dan sebagian beban dari finansial kita itu akan teratasi.